Baik, dulur El Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Kita akan mengaji kepada beliau dalam kajian dengan judul Kiat Panjang Umur versi Abdullah bin Umar oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia dan imam terawih Afrika, Asia dan Eropa. Monggo Prof, dilanjutkan kembali Prof. Iya, jadi sekali lagi saya akan membicarakan tentang kiat panjang umur. Ya, panjang umur. Ya harus ada kiatnya toh. Harus ada kiatnya, walaupun umur itu sudah ditentukan Allah. Ya, sudah ditentukan Allah. Ya usahalah gitu. Harus sekarang, usaha ya? Iyalah, sekarang walaupun dia makan yang bagus, olahraga cukup, tapi ternyata dia di jalan raya ada orang yang treknya remnya blong. Ya mati juga. Masya Allah. Kan? Atau salah tembak. Ada orang yang benci sama orang kemudian mau ditembak, ternyata yang ditembak bukan yang dituju tapi orang ini. Bisa juga terjadi Ya, gitu ya Prof. Tuh. Atau dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa umur panjang, tapi ternyata tanah yang ditempati longsor. Masya Allah. Ya tapi ya jangan menyerah toh. Jangan menyerah, tetap kita berusaha. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini? Jadi menurut saya membaca. Tadi saya baca di di catatan saya tentang Abdullah bin Umar ini. Satu, pola makannya. Pola makan ya. Betul. Jadi suatu saat ada teman yang menawarkan ini obat untuk menyehatkan pencernaan. Pencernaan. Ya. Ya. Dia jawab. Ini saya baca di buku Rijal Khaular Rasul karangan Khalid Muhammad Khalid. Saya ulang, Rijal Khaular Rasul, beberapa orang di sekitar Rasulullah, yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Dia mengatakan, ya saya tidak butuh itu, saya tidak butuh obat untuk menyehatkan pencernaan, karena selama 40 tahun saya tidak pernah makan sampai kenyang. Masya Allah. Abdullah bin Umar langsung berkata seperti itu ya Prof. Selama 40 tahun saya tidak pernah makan sampai kenyang. Coba didengarkan itu. Sekarang bagaimana orang kita ini tidak banyak sakit, lawang kita ini tidak hanya kenyang, sudah kenyang tuh makan lagi karena ada yang lebih enak gitu loh. Iya, enggak leres Prof. Sudah kenyang tuh makan lagi, katanya alasannya menghormati tamu. Nah kalau tamu itu membuat dia kelebihan makan, kan berarti tamunya tidak baik. Masya Allah. Ya. Selama 40 tahun saya tidak pernah makan kenyang. Allah, lama itu 40 tahun. 40 tahun. Kita ini kalau belum kenyang rasanya gimana gitu. Terus tambah terus apalagi nasinya itu nasi yang hangat gitu. Yeah. Terus ada lele yang digoreng agak kering. Di pecel lele Prof. Nah, itu. Masya Allah. Dipenyet di atas cowek ya. Yeah. Sambelnya banyak, ada kemanginya gitu. Itu juga nambah lagi Prof. Sasinya. Nambah lagi. Terus ada ikan asin yang tipis-tipis Yeah. yang enggak asin tapi tawar. Gurih itu Prof. Ya. Wah, itu tambah lagi. Terus ada sayurnya lodeh. Allah, Masya Allah. Akhirnya tidak terukur tuh. Kalau menurut Abdullah bin Umar, aku tahu ini makanan enak, tetapi aku tidak diajari Nabi untuk sampai kenyang. Allah. Sekali lagi, betapa wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa wibawanya Rasulullah di mata Abdullah bin Umar. Itu loh. Kalau tadi kan betapa wibawanya Rasulullah sampai orang kecil yang penjaga SD itu dia menyimpan uang berpuluh-puluh tahun, ya 2.000, 5.000, 4.000, terus sampai dimakan rayap habis tuh loh. Masya Allah. Itu berhari-hari itu
menyambung-nyambung yang dimakan rayap itu. Disambung-sambung, sambung supaya nanti bisa ditukar di bank, disambung-sambung itu sampai jadi uang. Untungnya lah Bank Indonesia sangat baik hati, ya sudah dihargai 20.200.000. Masya Allah. Kalau ditata kan tidak ketemu tuh. Iya. Saya tidak bisa membayangkan saat itu betapa tangisannya ya. Iya. Diharap-harapkan nanti kalau sudah terkumpul bisa berangkat. Iya, tapi ternyata kok hancur semua dimakan rayap ini. Allah. Tapi Allah menghibur ya sudah, dan dia langsung mengatakan saya pergi haji. Masya Allah. Betapa wibawanya Rasulullah. Nah sekarang kita lanjutkan, berarti betapa tidak wibawanya Rasulullah di mata kita. Ya toh? Bahwa ada perintah-perintah Rasulullah yang kita abaikan. Nah, ya seperti itu. Jadi dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan tidak sampai kenyang. Itulah yang saya katakan pada kesempatan yang lalu itu, kata mutiara Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, mungkin masih ingat, masih sak. Aku diciptakan bukan hanya untuk mencari makanan enak seperti binatang ternak. Masih ingat itu ya? Masih ingat, Prof. Aku bukan diciptakan untuk mencari makanan enak seperti hewan ternak. Problem kesehatan di dunia ini antara lain adalah problem obesitas. Ya. Termasuk problem besar dunia ini adalah problem obesitas. Hampir kita tidak bertemu, jarang bertemu orang yang lebih kurus, tidak ada. Yang banyak adalah orang rata-rata, loh kok sekarang kamu sangat segar begini? Ya bahasanya jangan gemuk, nanti menyinggung perasaan. Tapi kok segar ya, berisi, Prof. Ya berisi, padat berisi. Boleh lah. Allah. Masya Allah, betapa wibawanya Rasul. Jadi soal makan saja ditaati seperti itu. Nah tidak hanya itu ya, saya tunjukkan taatnya kepada Rasulullah, Abdullah bin Umar ini. Coba perhatikan ya. Dulu Nabi itu pernah naik onta, kemudian turun dan sholat di situ, ya. Kemudian pergi lagi. Sayyidina Umar itu mencari onta untuk dibawa di tempat itu. Dia turun, sholat dan melanjutkan perjalanan. Saya ingin seperti Rasulullah persis. Persis ya, sampai seperti itu ya, Prof. Allah. Walaupun itu naik onta dan turun di tempat itu bukan ajaran, ya kebetulan saja. Jatuh? Makanya kalau ada orang, mohon maaf saja itu, dia pakai jubah, enggak boleh kita mengatakan sok Arab, enggak boleh. Sok suci, sok bergaya, enggak boleh begitu. Karena kalau dia mengatakan gini, coba, saya tidak bisa meniru akhlaknya, aku meniru pakaiannya saja. Coba. Ya Allah. Lah apa orang yang ingin meniru Rasulullah hanya dari pakaian itu tidak ada nilainya? Rasul diletakkan pada pribadi yang wibawa. Untuk apa sih kok kita yang orang yang berpakaian celana pendek, yang ke mall-mall ndak Anda tegur. Sekarang ada orang pakai jubah Anda tegur. Iya. Kok kekurangan pekerjaan? Jatuh? Enggak lah, itu jangan jadi udah dihormati saja. Oh, enggak mengganggu kamu loh. Ya kan gitu ya. Dia pakai apa saja itu urusannya. Nah, lagi Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat sambil berdiri, lalu di tempat itu gini, Rasulullah kalau di tempat itu doa berdiri, kemudian di tempat tertentu dia duduk. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Dia mencari tempat itu dan doa berdiri, dan di sana duduk. Sama persis seperti Rasulullah. Saya ingin meniru Rasulullah persis. Jangankan sampai soal makan, jadi soal hal-hal yang begitu saja ditiru juga. Ya. Perhatikan di situ betapa wibawanya Rasulullah, betapa orang itu menghormati Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah. Nah, ini soal makan ya.
soal makan. 40 tahun loh Mas. Iya, itu. 40 tahun tidak pernah makan kenyang. Bisa jaga seperti itu ya, Prof. Iya. Mas Ishak pernah nggak itu 10 hari tidak makan kenyang? 1 hari nggak pernah. Allah. Nah sekarang perhatikan, ketika Anda makan sampai kenyang begitu, ingat Rasulullah. Rasulullah tidak suka loh apa yang saya lakukan begini. Kecuali ya Mas ya, kecuali pekerja keras. Ya, tukang batu. Dia memang memerlukan ya, memerlukan stamina atau stamina sehingga kalau makan sedikit tidak bisa. Penarik sampah itu kan orang yang mencari besi-besi di reruntuhan gedung itu. Coba ya, dia membawa godam besar di pundaknya gini, kemudian cari gedung-gedung yang runtuh itu tiang-tiang yang cor-coran ada besinya itu dipukuli loh Mas. Setengah hari itu hanya dapat berapa kilo itu. Ya kan? Itulah itu memang diperlukan. Nah, bagi Anda yang kira-kira tidak membutuhkan energi banyak, sisihkan sedikit, kasihkan mereka tuh. Ya kan? Anda sehat, lalu mereka juga sehat dan kuat. Itu satu. Masya Allah, luar biasa ini. Yang kedua ini Mas ya, dia ini pekerjaan setiap hari itu adalah membahagiakan orang. Abdullah bin Umar ini. Ya. Jadi definisi bahagia itu adalah ketika dia bisa membahagiakan orang. Nah, selesai itu. Kan banyak kesulitan orang buat definisi itu. Iya, Pak, apa sih Pak definisi bahagia itu? Gitu. Definisinya banyak. Tapi dia memilih bahagia adalah ketika membahagiakan orang. Membuat orang lain bahagia itu sudah bahagia. Make other people smile. Ya, gitu. Smile and make other people smile. Ya, senyumlah yang senang dan bikinlah orang lain itu senyum karena Anda. Ya. Jadi beliau ini kan pekerja keras toh. Pekerja keras. Jadi bukan, nah inilah, dia ini ingin melakukan sesuatu, jadi pekerja keras. Jadi dia pekerja keras. Bukan orang yang mengharap belas kasihan orang. Orang mengharap belas kasihan orang itu dimungkinkan umurnya tidak panjang. Masya Allah. Ngerti sebabnya Mas? Kenapa Prof? Sebab dia akan mengalami sakit hati ketika dia mengharap sesuatu dari orang dan orang itu tidak memberi. Paham? Ya Allah. Nah ketika sakit hati kan merusak tubuhnya. Jadi setiap hari orang miskin itu tahu di mana tempat yang jalan-jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar itu tahu. Dan di situ sudah deretan orang-orang miskin menunggu tempat jalannya itu. Karena dia ngerti kalau dia lewat mesti 50.000, 100.000 itu mesti dapat. Masya Allah. Sama Abdullah bin Umar dikasih. Ya bisa begitu karena dia pekerja keras tuh. Dia kaya. Jadi kaya itu kalau dimanfaatkan betul bisa memanjangkan umur. Dia setiap hari. Jadi melihat orang yang diberi dan senang itu dia senang. Lah senang itu sehat. Orang yang senang itu insya Allah panjang umur. Ya secara teori begitu ya. Tapi sekali lagi jangan kemudian kalau kita melakukan sesuatu kemudian Allah tidak memberi sesuatu sesuai kehendak kita itu kemudian Allah dianggap tidak bisa memenuhi permintaan kita gitu tuh. Sudah Allah punya keputusan. Tapi kita harus senang dan menyenangkan orang. Dan itu yang membuat Abdullah bin Umar berusia 85 tahun masih sehat walafiat dan meninggalnya saat itu. Masya Allah. Saat itu ya jadi yang kedua sedekah itu. Jadi dia coba kerja keras. Dia ingat saya pernah jual beli unta juga. Oh pedagang juga ya Pak? Iya pedagang. Pedagang. Tidak penyiar radio lah. Pedagang dia. Ya cuma dia ketika berdagang, dia berdagang secara profesional. Dia berdagang secara profesional.
ketika Umar bin Khattab ini ayahnya kan jadi kepala negara toh. Nggih. Kepala negara. Umar melakukan inspeksi di pasar-pasar, mungkin memantau harga atau apa itu. Kemudian tanya, ini untanya siapa kok bagus-bagus ini? Dijawab, untanya Abdullah, putra bapak. Langsung Umar marah, kemudian seluruh untanya suruh membagi-bagikan semuanya. Langsung itu, Prof. Ya. Marah kenapa itu, Prof? Ya orang-orang tanya dan Abdullah juga protes, apa yang salah dari prosedur bisnis saya? Ya. Kami mengikuti aturan yang berlaku di pemerintahan ini, nggak ada yang salah. Saya nggak nipu, nggak apa. Jawabnya Umar, kamu ngerti nggak? Semua orang tahu kamu anak saya. Ya. Jadi kalau orang jual rumput, itu dipilihkan rumput yang baik kepada anaknya kepala negara. Iya, leres. Kalau sama-sama di gembala di ladang rumput ya mesti ngalah toh. Iya. Siapa berani anaknya kepala negara? Jadi kamu itu tidak kamu ngerti nggak? Kamu memanfaatkan atau tidak memanfaatkan? Kamu itu diperlakukan yang secara istimewa oleh lingkunganmu karena kamu anak kepala negara. Ya Allah. Masya Allah. Hebatnya punya ayah begini. Ya. Hebat pula Abdullah. Kiat selanjutnya ini. Silakan dibuka buku Terapi Surat Bahagia halaman 95. 95. Ya, alinea teratas. Bagi yang belum memiliki buku ini ya, silakan memperoleh buku ini dan buku-buku lain karya saya di 081 231 304 333 081 231 304 333 atau Anda peroleh di beberapa buku. Bagi yang tidak punya atau itu duafa atau miskin ya, silakan memperolehnya secara gratis ya, secara gratis. Ya. Jangan karena tidak punya uang kemudian tidak bisa meniru sahabat-sahabat Nabi seperti ini ya. Coba dibaca itu alinea pertama. Abdullah bin Umar radhiyallahu an membaca surat Al-Mutaffifin ayat 6 sambil menangis sampai nyaris tidak bisa melanjutkan sholat. Ayat itu mengingatkan bahwa masing-masing manusia akan berdiri satu persatu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Iya, jadi kalau di buku ini, ya di keterangan ini itu apa tadi itu? Umar bin apa itu? Abdul bin Umar kenapa tadi? Menangis sampai nyaris ya, tidak menangis. bisa berdiri. Tapi di dalam buku Khalid Muhammad Khalid lebih ngeri lagi, dia pingsan. Masya Allah. Ya, dia tuh menghayati. Sholatnya lama sekali itu. Dalam keadaan sholat itu. Iya, betul. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, membaca itu pingsan. Nah, kalau dikaitkan dengan ini apa? Ya berarti sholatnya itu panjang. Berdirinya lama, rukuknya lama toh. Nah, rukuk lama kan sehat. Sehat. Ya sehat. Gimana wong itu jantung itu ndak bekerjanya ndak agak ringan. Lah kalau kata berdiri itu kan jantung yang posisinya di bawah di bawah kepala memompa darah ke kepala ke atas tuh. Iya, iya toh, Mas. Nah, sekarang kalau posisi ruku, posisi kepala dengan jantung itu setara toh. Lebih enteng toh. Lah meringankan kerja jantung kan sehat. Ayo. Iya, Masya Allah. Nah, kalau sujud juga lama. Coba sekarang posisi kepala lebih bawah apa lebih atas dari jantung? Lebih bawah, Prof. Berarti jantung lebih atas. Ya, berarti kerjanya jantung lebih tambah ringan malah. Lebih ringan. Ingat loh ya. Serangan jantung itu sampai sekarang menjadi penyebab kematian yang sangat tinggi. Iya. Dia senang menjalani sholat itu, senang, lama, tenang, mutmainnah itu kan tenang. Loh, dia kan pingsan, Pak, kan enggak sehat. Loh, siapa bilang kalau pingsan enggak sehat? Dia pingsan saking senangnya juga bisa. Ini adalah di mana manusia ini. Jadi dia
dia memikirkan bahwa aku ini harus hati-hati dalam hidup, jangan ceroboh, kan? Karena setiap apa yang kau katakan itu jangan sampai melukai hati orang. Lah kalau kita semakin banyak musuh kan semakin tidak tenang hidup ini. Iya, leres Prof. Semakin tidak tenang. Cobalah perhatikan bahwa beliau itu memang orang yang ini, yang tidak ingin punya musuh. Tidak ingin punya musuh. Pernah suatu hari ketika Sayyidina Utsman ini terbunuh. Jadi masih lama toh, zaman Nabi, kemudian pemerintahan setelah Nabi Abu Bakar, kemudian pemerintahan lagi setelah itu Umar, kemudian Utsman. Berarti umurnya panjang toh memang. Umurnya panjang. Nah ketika Utsman bin Affan wafat itu kemudian orang-orang rame-rame ke siapa ini? Ke rumahnya Abdullah bin Umar ini. Rame-rame. Keluar gitu. Keluar. Kenapa itu? Yang mengganti kepemimpinan setelah Utsman harus kamu. Oh gitu loh. Masya Allah, dipaksa itu Prof. Dipaksa. Tapi dia menjawab, demi Allah saya tidak mau. Jangan ada setetes darah sesama muslim tertumpah karena aku. Kalau saya jadi kepala negara pada saat seperti ini, nanti akan ada darah orang Islam yang menetes karena aku. Jika kamu tidak mau keluar, kami akan membunuhmu, teriak mereka itu. Dipaksa betul, tapi dia tetap mengatakan tidak mau. Esok harinya datang lagi gerombolan, dia gerombolan datang lagi meminta dia untuk bisa memenuhi keinginannya untuk mengganti kepemimpinan Utsman bin Affan. Dia mengatakan, ya tidak apa-apalah kalau jadi kepala negara, asalkan satu, tidak ada tekanan seperti ini. Yang kedua, dipilih oleh semua orang tanpa ada sesuatu yang dikecewakan. Nah saat itu tidak mungkin. Mereka marah lagi dengan mengatakan, di dunia ini tidak ada orang lebih terkutuk daripada engkau. Tetap tidak mau. Masya Allah. Ya kan gitu toh. Jadi dia memang sholat yang lama, Masya Allah, tenang, hatinya tenang. Hiburan Nabi itu kan tertinggi kan sholat toh. Sholat ya Prof. Ya. Itu hiburan Nabi yang tertinggi. Lah kalau hiburan Mas Ishak apa? Hah? Musik ya. Ya, musik gitu kan. Dengarkan pengajian jenengan Prof. Alhamdulillah. Allah selalu. Allah. Ya toh. Nah itu. Jadi ini menurut saya ya, versi saya. Setelah saya membaca ini toh rahasianya itu. Rahasia umur panjangnya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Satu tadi apa? Satu, tidak pernah makan dalam keadaan kenyang. Loh, sampai kenyang. Ya, Selama makan 40 tahun. 40 tahun. Masya Allah. Tidak mungkin kena diabetes orang kayak gini nih. Ya toh? Tidak mungkin kena masalah tulang, karena kalau orang itu badannya itu tambun ya, itu tulang-tulang itu kasihan, itu menyangga itu kasihan, berat toh. Tuh. Lalu dia hatinya senang kalau melihat orang lain senang. Ya kan? Orang lain senang. Dan dia selalu memberi kepada orang lain. Membahagiakan. Ya, dia tidak mengharap juga ini. Yang nomor 3 mestinya nih ya Mas. Yang nomor 3, dia itu tidak mengharap belas kasih orang. Iya, dia pekerja keras toh. Dia pekerja keras. Kalau orang itu ingin memberi dan tidak mengharap diberi, pasti lebih bahagia. Ya. Nggak jaga nih Prof. Iya betul. Nah semakin menggantungkan itu semakin apa? Tersiksa, semakin tersiksa. Itu yang pernah saya katakan. Sayyidina Ali itu pernah mengatakan soal kepahitan hidup itu semuanya sudah saya alami. Tapi kepahitan hidup yang tertinggi adalah ketika saya mengharap belas kasih orang. Masya Allah. Masya Allah. Sudahlah, cobaan hidup itu sudah pernah saya alami semuanya, apa saja.
Tapi yang tertinggi adalah ketika saya mengharap belas kasihan orang. Kemudian yang keempat tadi dia melakukan sholat dengan baik, yang lama, rukuk yang lama, sujud yang lama, dan itu yang sangat menyehatkan. Saya kira demikian. Prof, jadi kalau sebenarnya esensi tawil umurona untuk kita semuanya ini, selain yang kiat-kiat disampaikan panjenengan dari modelnya Abdullah Umar ini tadi, ada juga yang ngeten bro, coba dilihat itu yang nggak sakit juga mati, yang kecil juga mati, yang kemudian yang sampai tua nggak mati-mati. Nah, kalau dikembalikan kepada konsepnya umur panjangnya, kiatnya siapa anaknya Umar bin Khattab ini, sebenarnya tawil umurannya itu domainnya Allah atau seperti apa, Prof? Rezeki itu ya sudah ditakar Allah. Tapi kita kan tidak boleh toh hanya wiridan saja. Ya sederhana. Soal rezeki itu diberi berapa saja sudah ditentukan, tapi kita itu harus keluar, harus mencari, jangan menunggu kan. Gitu. Mati itu bisa saja yang membuat resep mati itu, membuat resep panjang umur itu ya berapi-api, tapi dia mati duluan ya ada. Loh iya toh. Ya sudah kan. Oleh karena itu, karena menjaga tubuh itu adalah bagian dari kewajiban kita. Badan itu bukan milik kita. Kalau milik kita, kapan kita beli? Ya, daging kapan kita beli? Ya, bukan milik kita, milik Allah toh. Nah, Allah tidak memberikan kita. Allah meminjamkan saja. Allah meminjamkan saja dengan pesan, ini badan saya serahkan kamu, tolong dirawat. Kan gitu toh. Terus Rasulullah memberi pengajaran. Contohnya ya tadi itu minum jangan berdiri tapi duduk. Kemudian kalau mengunyah itu harus yang lama. Ya katanya Rasulullah itu, kunyahlah makananmu sambil berzikir pada Allah. Ya, artinya apa? Itu bukan kok zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tidak bisa tuh makan kok zikir. Tidak, sambil mengingat-ingat betapa Allah itu baik kepada saya, masih memberikan saya gigi untuk mengunyah, memberikan makan. Ini kok bisa, Masya Allah, saya kok masih ada jatah rezeki untuk saya. Itu ya. Makanya nanti saya khutbah, judulnya adalah pemberitahuan tentang habisnya jatah rezeki. Pemberitahuan. Ya. Berarti sudah siap mati dong. Ya, nanti makanya itu akan saya di Masjid Bang Jatim. Bang Jatim. Ya. Tadi judulnya nanti adalah pemberitahuan tentang habisnya jatah rezeki. Menarik sekali. Ya, itu kan jadi mengunyah berarti mengunyah. Itu kan urusan kita toh. Ya. Jadi menurut dokter itu yang membuat sehat itu apa? Tidak boleh toh kita itu mamanya kita sudah tahu bahwa kita punya masalah penyakit, kemudian dokter melarang makan itu, kita justru melawan, kemudian dokter itu bukan Tuhan. Kalau saya makan begini, kalau tidak menghani mati, tidak mati. Itu kan sama dengan orang tidur di jalan raya Ayani sana, kemudian dia teriak mengatakan bahwa mati itu di tangan Allah, bukan di tangan sopir, di tangan itu. Nah, kalau Allah menghendaki saya hidup, ya nanti mobil-mobil kan bisa menyimpang sendiri. Kan gitu. Di mana otak kita? Nah, kan gitu tuh. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu, Mas Hilmi ya. Selanjutnya Prof, tentang tadi pengantar Prof, yang mengenai bahwa seperti orang yang di Jawa Tengah itu tadi Prof, bagaimana sih agar hati kita itu bisa terpatri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu Prof? Ya satu, paling tidak kita harus mengenal Rasulullah toh. Tak kenal maka tak sayang. Kan? Kita itu hanya berapa persen riwayat Nabi yang kita tahu? Sirah Nabi. Jadi kita itu berapa persen dari sejarah Nabi yang kita ketahui? Ya akhirnya kecintaan kita kepada Nabi tidak terlalu karena kita tidak tahu. Paham tak itu ya?
Bagaimana orang senang mengonsumsi pisang, mengonsumsi apel, mengonsumsi ini kalau dia tidak kenal? Paham tuh? Iya. Tapi kalau udah tahu ini akan namanya apokat, ini kamu makan sudah jangan dicampur dengan gula, jangan dicampur dengan susu, jangan dicampur apapun, makanlah saja. Kalau mau manis ya dijus saja dengan pisang mamanya gitu. Itu kan resep-resep itu ya. Itu kan resep-resep. Kalau tahu manfaatnya ya dia baru mau konsumsi terus ya, Prof. Jadi kenapa kita tidak menjadikan Rasulullah itu seperti menempatkan Rasulullah sebagai manusia yang sangat berwibawa mengatur kita? Karena kita tidak tahu. Masya Allah. Tidak tahu tentang sejarah Nabi itu dan kita tidak menghayati. Tapi saya yakin betul kalau Anda ini sholat waktu tasyahud itu Assalamualaikum ayuhan Nabi, ya, salam untukmu wahai Nabi. Itu insya Allah lah. Insya Allah kita kemudian semakin Rasul itu datang kepada kita. Jadi tidak menunggu, kita tidak berjalan menuju tempat Rasulullah, tapi saya yakinlah bahwa Rasulullah datang kepada Anda gitu loh. Nah kalau Rasulullah datang kepada kita, maka lumayanlah kita semakin dekat dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Ya. Masya Allah. Ya. Kita beri kesempatan. Ya, silakan. Monggo dulur 08123493939390. Nomor ini bisa Anda manfaatkan untuk bertanya sama beliau. Ya. Lewat telepon boleh, WA juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win, Mas Helmi. Bu Win. Iya, monggo Bu Win. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dua topik ya, Prof ini. Ya. Ini saya dengar ceramah. Ngapunten Bu Win, nyuwun tolong maaf dikecilkan volume radionya. Saya pernah dengar ceramah ya di masjid saya. Katanya kalau kita ini sholat jamaah, imam itu dilarang baca surat yang panjang seperti Al-Baqarah. Karena apa? Takutnya nanti jamaahnya pergi semua. Apa benar ya Ustadz? Saya dengar kan dulu pernah saya ngaji juga. Mestinya kalau sholat subuh sama sholat maghrib itu kalau bisa baca suratnya yang agak panjang untuk memberi kesempatan barangkali jamaah yang masih belum datang gitu. Yang ini yang benar yang mana gitu ini Ustadz ya. Prof ya. Kayak gitu aja, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah, mudah-mudahan Ibu sudah punya buku 60 menit terapi salat pagi ya. Ya kalau sudah punya buku itu insya Allah jawabannya ada di situ. Jadi Nabi itu pernah menjadi imam itu sholat Alam Nasroh itu surat At-Tin itu dibagi 2 rakaat 1. Aduh. Dibagi 2 Prof ya? Iya. Allah. Jadi lihat-lihat kondisinya lah gitu ya. Ada yang lebih baik itu, kalau mau lebih baik itu rakaat 1 itu Al-Baqarah habis 3 juz. Baik itu loh. Sendirian. Ya, sendirian. Ya, kita harus tahu kita itu hidup itu menyenangkan orang. Ada orang yang itu kalau sholatnya lama nanti kalau telat dipecat. Paham tuh Mas Ilmi? Ya. Dia penjaga ini, dia kerja sebagai penjaga isi ulang air isi ulang. Pamit kepada bosnya, bos boleh nggak saya sholat jamaah Isya? Boleh, tapi jangan lama-lama ya Mas ya, karena nanti ditunggu pelanggan. Paham Mas Ilmi? Sekarang kemudian imamnya sholatnya panjang. Wah. Dia karena telat dipecat. Siapa yang tanggung jawab sekarang? Ya. Satu. Yang kedua, ada juga makmum itu orang yang beser. Orang yang ngentutan ada. Toh? Itu kalau panjang dia sudah untup-untup. Ya kan? Nahan. Maka hidup tidak boleh membuat orang lain susah. Kalau ingin panjang, sholatlah sendirian, oke? Kalau ingin jamaah panjang, harus persetujuan bersama-sama. Jadi saya sholat dengan Mas Hilmi, dengan Mas Ishak, kemudian saya katakan, Mas, ini nanti bisa Mbak, ini nanti kita surat Ali Imran 200 ayat rakaat pertama, ngomongnya gitu. Cocok. Enggak apa-apa. Tapi kalau
aduh kalau 200 ayat ya berat Pak, ya gimana kalau 50 ayat? Oke, 50 ayat. Oke, berarti 4 halaman. Oke, enggak apa-apa. Gitu toh? Atau 10 halaman, enggak apa-apa. Itu persetujuan. Paham ya itu. Tapi kalau memimpin orang banyak di sana tidak ada perjanjian, ya sholatnya tidak boleh panjang-panjang. Ya, ada kesepakatan antara imam dan makmum. Betul, ya. betul. Lah kita kalau di masjid umum kan, tuh. Saya ini pernah ketemu loh Mas di Malang ya. Tuh. Seorang profesor yang dia profesor, Ustadz kok tidak ikut sholat jamaah? Gitu. Terus saya tanya, loh gini Prof, saya itu, dia bilang saya ini kalau sholat sendirian saya bisa, kalau saya jadi imam saya bisa jamaah, tapi kalau makmum saya tidak bisa. Loh, kenapa? Kalau saya jadi imam, saya bisa mengukur kekuatan saya. Sebab kalau saya berdiri lebih dari sekian menit, saya itu oleng, saya itu goyang, saya otot yang geliang-geliang mau jatuh. Tapi kalau jadi makmum, kan tidak tahu ukuran saya. Takut nanti imamnya membaca sangat panjang sehingga aku roboh di situ. Tuh. Nanti kasihan ambulannya datang, manggil sopir. Kalau mati di situ gimana lah kan, gitu dan seterusnya. Jadi ini makanya kita nggak boleh kalau menuduh orang kenapa malas itu, si orang pinter ngerti agama ndak ke masjid. Jangan begitu, kan ditanya dulu toh. Dia kalau jadi imam saya bisa Pak. Jadi kalau saya membaca 3 ayat kuat, ya baru 3 itu saya ruku. Kalau nanti yang kedua itu nanti saya kuat kok 2 atau 3 atau 4 saya lanjutkan 4, saya ruku. Jadi saya bisa mengukur. Tapi kalau saya jadi makmum, ini saya sangat teka-teki nih gitu. Nah, dia kelihatan sehat, tapi ternyata dia punya penyakit seperti itu. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang semau kita, nggak bisa. Ada juga orang ya seperti tahu ya sekarang. Makanya kita tuh jangan tergesa-gesa betul menghakimi orang. Ada orang yang marah-marah karena yang sebelahnya itu diajak jabat tangan tidak mau. Setelah itu kemudian saya tahu bahwa sebelah saya yang jadi sasaran marah tadi itu kok tidak pulang-pulang orang ini gitu ya. Kok khusyuk sekali. Ternyata dijemput sama istrinya. Ternyata dia tunanetra. Allah. Masya Allah. Jadi dia diajak berjabat tangannya tidak tahu kalau ada tangan yang ada di situ. Ya, tapi marahnya sudah dilanjutkan. Jadi dia disodori tangan dia nggak tahu kalau ada, kecuali kalau dia dijawil itu disentuh itu baru mau. Gitu loh. Kita jangan tergesa-gesa menghakimi orang. Ya toh? Zalim kita. Oke. Jadi sholat jamaah memang betul tidak boleh panjang-panjang kecuali kalau sudah ada perjanjian.